Kos politik tuh bukan sesuatu yang dilarang, disilahkan. Tidak ada yang tidak butuh makan, minum ya. Ya kali ya kita mobilisasi orang untuk hadir tapi nggak dikasih minum kan. Tapi yang disoal ini adalah memberikan dalam bentuk uang, itu yang tidak boleh. Pertanyaan kami selanjutnya yang jadi tren sekarang ini ada OVO, Dana. Oh ya, itu dulu. Nah itu. Jangan dibuka. Halo Tribuners semua, selamat datang di bincangtribunlombok.com bersama saya, Laila Tunia. Nah, hari ini saya akan berbincang-bincang dengan Ketua Bawaslu Milenial. Nah, hari ini saya akan berbincang-bincang mengenai tensi politik di daerah masing-masing. Hari ini sudah ada dua narasumber saya. Ada Ketua Bawaslu Lombok Utara, ada Bang Pak Mas Denny atau Bang Denny Hartawan. Yap. Dan juga ada Ketua Bawaslu Kota Bima, Mbak Atina. Halo. Terima kasih Bapak Ibu Ketua Bawaslu sudah hadir di podcast kami di Tribun Lombok. Siap. Sehat. Terima kasih sudah diundang. Oh. Sehat Bapak Ibu. Kok Bapak Ibu? Panggilnya apa ya? Bang Mas. Kakak. Oh, Kakak. Ya. Bang Mbak aja ya? Siap. Boleh. Ini kan bentar lagi penetapan bakal calon. Tentu tensi politik semakin masif di daerah masing-masing. Mungkin saya mulai dari Bang Denny. Di Lombok Utara itu seperti apa tensi politiknya, dinamika politik di KLU? Baik. Jadi Lombok Utara itu memang agak sedikit beda ya. Bedanya dalam gimana tuh? Adem dia. Oh, adem. Sementara adem. Tadi setiap tahapan memang tidak terlalu panas. Dan memang kondusivitas kita di utara itu cenderung memang kalau dari indeks kerawanan pemilu atau pemilihan, KLU itu paling rentan di netralitas ASN-nya. Tapi untuk gesekan politis terkait yang lain masih bisa diminimalisir lah. Nah, kami kemarin Lombok Utara sudah karena melihat potensi beberapa pihak. Nah, kemarin kami melakukan ikrar netralitas kepala desa Lombok Utara untuk minimalisir sebenarnya karena keterlibatan kepala desa di beberapa pemilihan atau pemilu itu kami lihat itu cenderung aktif mereka kan. Jadi ya sementara karena belum penetapan. Jadi isu-isu yang lebihan itu masih bisa lah. Mungkin nanti mudah saja ya, jangan sampai pasca penetapan makin mana ya kita imbang. Tapi kalau dari pilkada-pilkada sebelumnya situasinya tetap sama atau memang pilkada kali ini berbeda? Justru pilkada sebelumnya yang lebih gejolak panas ya karena dua calon, karena ada tiga. Ya kalau dulu kalau ndak hitam ya putih. Sekarang ada tiga calon ya ada pilihan alternatif toh. Memang kalau melihat calon ini kan memang punya apalagi yang bakal calon satu anaknya bupati ya, kemudian berpasangan dengan mantan ya, kemudian ada wakil, kemudian ya dinamikanya di situ, gitu Mbak. Berarti masih adem sejauh ini? Masih adem. Memang beberapa isu kemarin tapi tidak terlalu memuka ke atas, bisa nanti mungkin mudah hasilnya. Sesuai dengan daerahnya Lombok Utara tuh adem, orang-orang juga adem. Ya. Adem juga. Oke, Bang Denny. Ini kita bergeser ke Mbak Atin. Kalau di Lombok Utara adem, di Kota Bima tentu tidak adem-adem. Kalau saya lihat dari pemberitaan media. Masuk daerah rawan. Daerah rawan. Gimana Mbak Atin? Iya. Baik, untuk kondisi Kota Bima saat ini adem sih ya. Walaupun daerah kami ini terkenal dengan cuaca yang panas, apalagi sekarang ini masih musim kemarau. Tapi sebenarnya pada bagian besarnya dia adem sih, masih kondusif lah semuanya. Euforia dari masyarakat juga terlihat lagi antusiasnya. Kan sekarang lagi masa-masa sosialisasi ya, para bakal calon yang sudah mendaftar ke KPU. Jadi kalau kami dalam pengawasan melekat yang kami lakukan di setiap
jajaran kami hingga ke tingkat, jadi kami ada yang di tingkat kecamatan, tingkat kelurahan, itu melakukan pengawasan melekat terhadap sosialisasi yang sedang gencar-gencar dilakukan pasangan calon, sekarang bakal pasangan calon. Jadi semacam sosialisasi rasa kampanye. Sosialisasi rasa kampanye gimana Iya, tuh? jadi masyarakatnya tuh banyak yang menjemput, yang dengan kadang disambut dengan tari-tarian tradisional. Euforianya luar biasa. Dan kami melihat sejauh ini masyarakat happy lah ya melihatnya, walaupun mungkin dinamika yang berbeda terlihat di media sosial, misalnya saling saling mengomentari bagaimana, bukan saling hujat ya. saling mengomentari bahasanya dihaluskan. Ya, masa bakal calon yang A sedikit, bakal calon B, C itu yang sedikit, kadang banyak gitu. Jadi hal-hal seperti itu terjadi dinamikanya di media sosial. Tapi kalau di lapangannya sejauh ini kami lihat adem sih, happy sih ya, karena memang ini pesta ya, harus happy sih untuk anunya. Kita harus ngerasainnya bahagia. Harus bahagia. Oke, Mbak Atin, ini katanya adem. Tapi kalau di Kota Bima itu bahkan sampai saling sikut para pemilih itu. Antisipasinya kan nanti dari Bawaslu harus benar-benar mengontrol dan sebagainya, Mbak. Iya. Kalau sekarang adem tapi nggak tahu ke depan gimana. Memang dalam pemetaan potensi kerawanan, Kota Bima itu masuk dalam potensi rawan tinggi ya. Kenapa ini? Jadi KRU ini adem. Bener ya, mulai dari RI juga sudah mulai adem ya. Jangan iri lah. Ya, tapi kami bersyukur ya adanya penetapan sebagai rawan tinggi ini. Kenapa kami bersyukur? Ini adalah bentuk mitigasi buat kami Bawaslu, bahwa ini ada yang sudah potensi-potensi yang sudah terbaca lebih awal dengan berdasarkan pengalaman di pelaksanaan pemilihan kepala daerah sebelumnya. Jadi Mbak Niam bisa saya sampaikan, sebelumnya di pemilihan kepala daerah di Kota Bima itu ada ASN yang hingga divonis tindak pidana, kemudian ada penggunaan fasilitas negara, kemudian ada pemilih yang mencoblos 2 kali, itu ada. Sehingga masalah-masalah yang muncul pada saat pelaksanaan pemilihan kepala daerah tahun sebelumnya, periode sebelumnya itu menjadi referensi untuk pelaksanaan pemilihan kepala daerah yang sekarang, sehingga muncullah menjadi rawan tinggi tersebut. Lebih kepada netralitas ASN. Dan yes, kami sekarang ini sudah pada saat pemilu saja itu sudah 12 kasus yang kami putuskan untuk netralitas ASN-nya. Kemudian yang saat ini itu sudah ada 4 yang kami teruskan, dan masih ada beberapa case yang sedang mengantri, yang sedang ditangani juga di seluruh jajaran kami, mulai di tingkat kota sampai di tingkat kecamatan. Itu netralitas ASN. Kalau di Lombok Utara netralitas ASN masih adem-adem juga? Nggak ada? Kalau netralitas ASN ada juga, kami lagi tangani itu sedang itu laporan, kemudian dia tidak bisa menemukan bukti, kemudian kalau di Perbawaslu menjadi informasi awal kita. Sebelumnya juga kita sudah meneruskan ya ke KSN, sebelum KSN dibubarkan, Mbak Atin. Jadi KSN sekarang sudah dibubarkan, kemudian rekomendasi untuk penerusan itu ke BKN ya. Ini beberapa yang sudah kami teruskan, ya rata-rata memang guru, kemudian staf di beberapa dinas yang sekarang lagi kita telusuri itu ya kepala dinas. Sedang kami telusuri. Memang yang saya bilang tadi itu rawan kita itu di utara itu hanya di netralitas ASN sama netralitas kepala desa dan perangkat desa. Makanya kemarin kepala desa dikumpulin. Ya, kumpulin. Itu bagian dari pencegahan. Jadi kita di Bawaslu sekarang lebih mengedepankan pencegahan. Jadi kami sudah melakukan MOU, kemudian tanda tangan, ikrar bersama, kemudian nanti ketika udah ada pada tahapan kampanye ada kemungkinan, ya kami sudah pada posisi ya mau nggak mau pakai udah maksimal pencegahan, masih aja ya udah itu kan di luar kontrol kami. Kami sudah melakukan upaya pencegahan dengan bahasa lain. Tapi dari segala dinamika yang dihadapi oleh Ketua Bawaslu, mungkin ada tekanan yang paling besar atau tekanan-tekanan dari luar yang dihadapi oleh Bawaslu, mungkin dari
Bang Denny? Tekanan mungkin enggak sih terlalu ya. Mungkin kepada regulasi sebenarnya. Seperti apa? Ya ada beberapa regulasi yang menjadi perdebatan kami ya di internal, yang ya namanya juga regulasi kadang-kadang tafsir berbeda. Ya. Namun kemarin kita sudah dikumpulkan sama provinsi, kan kita ada 3 unsur di Bawaslu, ada Bawaslu, ada polisi, jaksa. Nah mungkin di regulasi itu memang harus duduk bersama. Tekanan-tekanan yang secara ini mungkin nggak ada ya, tapi kalau kami merasa memang ada hal yang memang mengganjal di beberapa regulasi, apalagi PKPU yang ya masih perdebatan juga terkait data pribadi ya. Itu mungkin karena kita kan ekspektasi kita pengawasan tuh harus memang semua hal kita harus tahu ya. Jadi kalau tekanan secara ini ya belum ada sih. Belum ada. Berharap tidak ada. Mudah-mudahan jangan. Gitu sih dari kayak lu belum kerasa. Berarti kalau di demo-demo itu bukan tekanan? Biasalah itu. Biasalah. Maksudkan orang menyampaikan, justru menarik kalau saya orang demo itu berarti orang peduli terhadap kinerja kami di Bawaslu. Artinya kinerja Bawaslu itu diperhatikan oleh masyarakat. Jadi secara tidak langsung mereka peduli terhadap demokrasi kita toh. Jadi kamu ya silakan demo. Justru kalau diam-diam aja tuh perlu dipertanyakan. Iya, jangan-jangan diamnya main nggak tahu apa-apa gitu. Jadi nggak apa-apa. Karena kita bagian dari di situ dulu ya. Kita ya orang kan demo ini tujuannya baik toh. Ya kalau tekanan itu ya hari ini kan lagi di ini juga kan. Oke. Mbak Tina, beberapa bukan sering, tetapi tidak jarang saya dengar katanya Bawaslu sekarang itu tidak garang. Tanggapan Mbak Tina seperti apa tuh? Oke. Padahal mukanya udah garang. Udah garang. Ya, saya sering mendapatkan menenun wajah ketua Bawaslu itu garang sekali. Ya, soal garang kadang dikatain tidak bergigi, tidak bertaring, bahkan kami terakhir mendapatkan kritikan yang cukup pedas melalui media massa. Oh, itu juga sampai ke pasti. Kami dan sama sih ya, tanggapan kami itu bentuk perhatian, bentuk sayang. Dan memang kita butuh para pihak yang mengkoreksi dengan cara apapun itu, sepanjang itu tidak menyerang personal ya, secara pribadi ya. Tapi itu adalah bentuk koreksi-koreksi, kritik-kritik yang membangun terhadap kerja-kerja lembaga, terhadap kerja-kerja kami sebagai pekerja yang pertanggungjawabannya kepada publik kan. Kami ini ya kami menerima dengan positif saja sih ya. Dan terkait soal misalkan ada yang mengatakan kok nggak bertaring sih, nggak garang sih ya, sama seperti yang disampaikan oleh Ketua KLU tadi. Sebenarnya kami ada pada beberapa case kami itu terbentur atau tantangannya itu pada regulasi gitu. Pada regulasi ini seperti sekarang ini banyak sih yang ngomong yang nanya Bawaslu kemana sih? Kok banyak sekali ASN yang ikut deklarasi ya? Gitu kan misalkan tapi kan kalau kita hitung-hitung ya, kalau kita lihat deklarasi itu kan masanya banyak dan tidak semua orang Bawaslu kenal ASN, wajah ASN tuh. Oh ini pejabat, ini ASN. Paling mungkin yang dikenal oleh Bawaslu pejabat-pejabat terasnya, semacam kepala dinas. Iya, betul. Tapi untuk bagian staf, kemudian guru, biasa kan itu kami tidak mungkin menghafal semua. Dan pada regulasi untuk kami melakukan penanganan terhadap inilah kebutuhan kami terhadap pihak lain, yaitu ketika masyarakat atau stakeholders atau yang lain itu membantu kami memberikan laporan, informasi terkait pelanggaran-pelanggaran tertentu tersebut untuk kami tindak. Dan kalaupun kami tindak, kami juga punya batas kewenangan. Misal terkait ASN ini kami hanya bisa merekomendasi, tidak bisa memberikan sanksi. Oh ini harus dipecat karena itu kami menyalahi prosedur. Karena memang catatannya itu disclaimer-nya Mbak Nia, Bawaslu itu bekerja berdasarkan undang-undang, tidak bisa di luar dari itu. Nyambung terhadap Mbak Atin tadi, itu memang kita rata-rata ya penindakan terhadap netralitas ASN itu kita tahu dari media sosial. Iya. Karena kan terekam semua di situ kejadian. Kalau kita ya terbatasnya Bawaslu dengan jajarannya di situ, nggak semua kita kenal ASN ini. Yang ASN mana yang paling yang pejabat baru kita tahu. Nah, screenshotan itulah kemudian kami ya jadi informasi awal. Kemudian kami telusuri dan benar.
Nah, enaknya di utara itu mereka mengakui. Mereka mengakui. Jadi ya betul. Jadi enak lah. Kooperatif ya. Kooperatif Kooperatif. memang. Enaknya di situ. Dan mereka berdalih. Oke, tapi rata-rata ASN itu mengetahui nggak kalau ASN itu dilarang untuk ikut? Dulu pernah ya, aku bukanya. Oke. Pilkada 2020 atau pilkada, saya kan dari 2017 jadi penyelenggara. Itu pernah kami print out kan, itu kayak pinil itu ditempel di pintu-pintu kantor pemerintah itu. Nggak, kalau merasa mereka nggak tahu ya, ya mustahil juga. Pasti mereka tahu, dan memang itu gencar kami lakukan sosialisasi lewat medsos lah. Kemudian lewat berita-berita online kami selalu memberikan sosialisasi bahwa ini batasan-batasan. Meskipun ada beberapa pernyataan dari RI sana bahwa ASN boleh kampanye. Kembali lagi kami di Bawaslu bahwa aturan tertulis lah yang kita gunakan. Silahkan mau berstatement, boleh. Ya silahkan. Nanti di lapangan kita pakai asas legalitas dong. Jadi aturan itulah yang kita jadi acuan kita. Gitu, Pak. Artinya kan ini marak sekali ya ASN yang melanggar netralitas. Itu kan di sana ada intervensi Bawaslu untuk mencegah itu dari awal. Iya. Artinya Bawaslu gini ya, gimana? jadi kita tidak bisa kemudian selama ini ya kita udah bertahun-tahun sosial kembali ke mental kesadaran dan memang SDM kita bukan kita nyalahkan pada akhirnya kan memang kembali ke kesadaran lah. Tapi kan kesadaran itu perlu ditumbuhkan dari intervensinya Bawaslu. Ya, makanya besok ini ya, besok ini tanggal 23 aku di Lombok Utara, berarti saya duluan ya. Jadi kan hari kemarin itu Kodim saya di Jakarta itu mengundang semua bupati se-Indonesia, wali kota, kemudian sekda. Nah, telurnya besok tanggal 23 saya undang semua kepala dinas Lombok Utara untuk kita sosialisasikan kembali. Ya setidaknya mereka ada beban mental, beban moral sosialnya ketika kami panggil, kami kadukan, kita deklarasi bersama kayak kepala desa kemarin. Ya kami tidak jamin juga mereka pada akhirnya meskipun ya mudahan ya meskipun tidak 100% ya 90% lah mereka tersadarkan kan itu upaya aja Mbak. Upaya itu ada ya dari kita di Kota Bima juga sih sebenarnya koordinasi itu sudah, bahkan kami kan sudah bentuk Pokja-Pokja ya, ada Pokja namanya netralitas ASN, itu berisi kami Bawaslu, BKPSDM, jadi ada TNI Polri. Jadi ini juga kelompok kerja inilah yang juga turut membantu kami Bawaslu dalam melakukan pengawasan terhadap netralitas ASN. Terakhir kami ya Bawaslu Kota Bima sudah bertemu langsung dengan Sekda, BKPSDM dan juga PJ Wali Kota Bima. Terakhir itu yang coba mencari solusi terkait karena memang kami akui ya untuk pelanggaran netralitas di Kota Bima tuh cukup tinggi, sehingga koordinasi intens kami lakukan terakhir itu sampai pemerintah Kota Bima sempat menyampaikan kami akan segera mengumpulkan kepala dinas dan akan menghadirkan Bawaslu, dan itu akan dibuatkan semacam surat pernyataan lah ya, pernyataan bersama langsung si kepala dinas, kepala satuan kerja tersebut yang bertanda tangan bahwa dia yang sebagai penjamin netralitas ASN staff-staffnya. Jadi kalau ada staffnya pada OPD, satu OPD itu ketahuan melanggar netralitas ASN, maka yang disanksi adalah kepala dinasnya. Itu satu langkah besar yang sudah diniatkan oleh pemerintah Kota Bima yang sudah disampaikan ke kami, dan tentu kami sangat berharap ke depannya ini terrealisasi ya, dan memang sekarang ini pemerintah seluruh kepala daerah, sekda sekarang lagi terundang di Jakarta. Harapan kami itu bisa seragam ya kita gelar, karena memang seandainya ada kesadaran sendiri dari para ASN ya bahwa sebenarnya kenapa sih ASN itu harus netral ya, karena pengabdiannya kan untuk publik ya, melayani publik ya, pelayanannya kepada publik, kemudian digaji negara, itulah alasannya harus netral gitu. Bukan berarti kami membatasi hak politiknya, hak memilih silakan untuk menentukan pilihan, silakan mendukung, tapi ya tidak perlu dikeluarkan, karena bisa bayangkan dong ya, mungkin saya seorang ASN menjadi petugas yang membuat KTP, kemudian saya melayani orang yang saya dukung, yang saya kampanyekan, sedangkan si masyarakat yang mendukung si calon si B, kemudian nggak saya layani dengan baik, itu kan kacau sekali pemerintahan kita. Itulah yang kita jaga sebenarnya. Oke, ini kan permasalahan netralitas ASN ini terus berulang ya, dari pilkada sebelum, dari pilkada zaman dulu kala sampai saat ini permasalahannya di sana terus.
Seharusnya kan ada tindakan tegas seperti yang Iya. disampaikan tadi, dan pilkada ini itu bisa diterapkan belum atau belum? Jadi menurut saya begini ya Mbak. Jadi ada efek jerah itu yang belum kita temukan. Nah itu Jadi efek begini, jerah itu. kami itu di Bawaslu itu melakukan penindakan terhadap pelanggaran ASN itu berdarah-darah loh. Berdarah-darah seperti apa? Berdarah-darah. Kami Seperti harus apa dihujat, kemudian overlapping lah dianggap kan. Dilaporkan di DKPP kan. Oke. Terus sanksinya tahu apa nggak? Apa? Hanya Minta teguran. maaf. Maksud tuh di situ. Hanya berlalu. Kita lemah di situ. Tapi kemarin pas pilkada kalau nggak salah ada sejenis peraturan bersama waktu itu. Kalau itu diterapkan, itu dalam bentuk masih rancangan waktu itu kalau waktu sosialisasi. Kalau itu diterapkan, mungkin nggak berani ASN itu. Karena kulihat dari sistem meritnya saja Mbak. Ya, merit system. Merit sistemnya itu udah masuk di situ. Ketika dia melanggar netralitas ASN, dia akan keblok. Dia tidak akan naik golongan, pangkat. Kemudian kalau parah, uang pensiunnya tidak dibayarkan. Itu di peraturan bersama. Sepintas gue baca waktu itu. Tapi sampai hari ini tidak ditandatanganin. Nggak tahu. Ya, itu kendala kebenaran. Nah, tapi kalau udah ada tahapan kampanye, itu ASN bisa dipidana loh. Bisa dipidana. Menguntungkan dan merugikan. Tindakan yang menguntungkan dan merugikan di pasal 70 71 ya, itu bisa dipidana. Makanya kemarin kami tekankan waktu sosialisasi kepala desa itu kita gunakan teman-teman polisi. Biar kena juga bahwa ada unsur pidana di situ. Teman-teman kepala desa, teman-teman ASN kan itu satu pasal itu. Kepala desa, BUMN, BUMD, dan sejenisnya itu dilarang membuat keputusan yang menguntungkan dan merugikan pasangan calon. Nah, kembali lagi regulasi yang kita bilang tadi harus memang ada kedepannya lah yang menjadi catatan demokrasi kita ke depan untuk lebih tegas lah untuk sanksi-sanksi itu. Gitu batin ya. Ya, kalau aku mungkin lebih gimana? Lebih keluar lagi. Mungkin itu lebih melejit lagi ya. Justru aku kepikirannya bukan hanya soal regulasi ya, sanksi yang harus ditajemin ya, sanksi yang harus lebih berat. Tapi justru saya mikir kenapa sih ASN itu, karena kan tadi ya, kenapa dia harus netral ASN ini, karena dia berkaitan dengan pelayanan publik. Ya. Sehingga jangan sampai karena keberpihakan pada salah satu kelompok, apalagi politik ini, justru merugikan masyarakat yang harusnya dilayani secara adil dan sama rata. Nah, kenapa sih why not gitu kan, buat saya ASN ini kayak TNI Polri aja kan, hak hilangnya, hak pilihnya nggak ada aja dong. Saya sampai ekstrim ya. Ekstrim ya. Jadi mungkin tingkat lelah. Jadi gini Mbak Niam, kami ya untuk soal netralitas ASN pencegahan itu sudah sampai masuk ke kantor lurah. Untuk pencegahannya ya, sampai jadi apel inspektur, apel pagi menyampaikan. Kemudian ditempel-tempel pula itu aturan itu. Kami print di kantor, ditempel-tempel pula. Segitunya kami sudah melakukan pencegahan ketika ada pihak lain yang mengatakan Bawaslu ini nggak kerja melakukan pencegahan. Tapi itu, dan kami di Kota Bima itu memiliki jejak semua ya, kami lakukan itu semua. Dan sekarang lagi masa-masa sosialisasinya itu naik nih panwascam kami, PKD kami naik ke atas panggung sosialisasi ini. Sebelum para pasangan calon itu menyapa masyarakat, kami naik dulu nih ke panggungnya, yang ada ASN-nya di sini minta tolong meninggalkan lokasi acara karena ASN itu sudah sejauh itu kami lakukan. Tapi masih saja ada. Jadi saya kepikiran ya, kenapa nggak dihapus saja ya hak pilihnya? Jadi punya pertimbangan pemerintah itu kenapa tapi begitu itu ya? yang sempat kepikiran spontanitas saja ya. Selain tapi memang gitu kondisinya Mbak Niam. Kami kemarin sempat juga melakukan pencegahan kalau di ASN. Kalau di utara itu kepala desa. Ada pertemuan bakal calon ya. Jadi memang ruang sekarang sebelum penetapan itu ruang abu sebenarnya. Iya, ruang abu. Tapi di undang-undang tentang desa itu ada loh tindakan yang menguntungkan dan merugikan itu. Nggak boleh memang kepala desa. Nah, kadang kepala desa ASN ini menafsirkan bahwa ASN atau kepala desa hanya di kantor saja. Itu. Ketika dia pulang malam, udah bukan ASN, bukan kepala desa lagi. Karena sudah melepas atribut itu. Bukan, enggak masuk itu kategori. Jadi itu yang mau kita sampaikan sebenarnya ke teman-teman ASN, mohon maaf, kemudian kepala desa, bahwa jabatan atau status
itu nggak bisa lepas. Jadi kalaupun malam tidur pun teman-teman udah masuk kepala desa. Nah itu yang perdebatan kemarin di Lombok Utara. Tunjukkan pasal. Memang karena kepala desa ini kan penguasa di desa, mereka punya masa. Yakin kenapa mereka jadi kepala desa? Karena mereka punya masa dan besar itu, militan. Nah justru karena dia begitu, kalau dia tidak netral kan bisa diarahkan mobilisasi, jangan sampai kemudian calon ini tidak tahu menjadi TSM nanti kan. Kan rentan terjadi karena mobilisasi mengarahkan dari bawah ke atas itu dengan struktur dan masif. Pasangan calon. Bisa kemudian sanksinya pembatalan kan. Makanya kita juga di kesempatan ini berpesan kepada pasangan calon untuk sama-sama. Karena bisa saja ini jadi bumerang ya. Betul. Pasangan calon. Ini TSM karena kepala desa, camat mungkin yang diarahkan, kemudian bisa dibuktikan oleh pelapor nanti, selesai urusan. Bawaslu hanya mengawasi, kemudian ketika itu masuk laporan diregistrasi, kemudian diputuskan dulu ya. Emang patahnya begitu. Ini kan ada aturan dari pusat yang membolehkan ASN melakukan kampanye, ikut serta kampanye kan, tapi terlepas dari dia hanya sebatas jam kerjanya itu boleh. Artinya kan pengawasan dari Bawaslu itu semakin rumit dengan persepsi masyarakat yang sudah ada seperti itu. Sebenarnya bukan aturan itu, statement ya. Statement. Bukan aturan, tetap di undang-undang ASN, kemudian PP 534 itu jelas. Etik ASN, netralitas itu terbuka, apalagi di undang ASN. Ikut kampanye. Kemudian di Undang-Undang 1016 juga berbicara, surat edaran juga, Mendagri juga ada. Kesepakatan bersama. Ada. Jadi kalau tidak boleh ikut kampanye. Kita itu negara hukum, jadi acuan kita tetap pada regulasi. Kalaupun ada statement, silakan orang berstatement, kan kita tidak bisa. Kemudian kalau di lapangan terjadi, ya kita gunakan dong regulasi yang ada yang secara hierarki peraturan perundang-undangan itu diakui. Kita batin ya. Ya, dan kami pun, saya pun sudah menyampaikan itu sikap kami terhadap pernyataan. Dan alhamdulillah kami mendapatkan sikap yang sama, memperoleh sikap yang sama dengan pemerintah daerah, bahwa kami tetap merujuk kepada aturan yang tertulis. Oke. Ini saya ingin beralih, tapi sebelum itu kita boleh minum dulu. Jangan diambil umur banyak kering. Terima kasih banyak minumnya. Jadi ini bukan gimmick ya. Ini terkait dengan tentunya kalau pilkada pemilih-milih itu ada money politik. Wih, ini berat nih. Saya cuma ingin dengar gitu. Kalau dari pemahaman saya pernah berbicara sama ketua Bawaslu yang lain. Mana itu? Ketua KPU yang lain tentang batasan money politik dan kos politik. Ini kalau dari saya dulu ya. Oh, silakan. Yang saya terima dari luar, mungkin nanti bisa diluruskan. Money politik itu, batasan money politik dan kos politik itu hanya terletak pada akad. Jadi ketika pasangan calon atau dari partai memberikan uang tanpa ada akad, itu tidak dikategorikan money politik. Itu bagian dari kos politik. Itu gimana? Begini, jadi menarik ini. Ini kalian udah baca banyak kayaknya. Jadi sederhana membedakan mana money politik dan kos politik. Kos politik itu boleh. Dan itu dibatasi juga sama peraturan-peraturan juga. Misalnya daya beli masyarakat di kabupaten daerah mana. Itu pun tidak boleh dalam bentuk uang sebenarnya. Kalau kita berujuk pada PKPU ya, kos politik boleh loh, ngasih uang bensin, makan, orang kan butuh juga makan, orang kampanye toh. Mereka butuh snack, boleh itu. Boleh. Tapi dalam bentuk barang. Itu ketentuannya loh di PKPU. Dalam bentuk barang. Dalam bentuk barang, nggak boleh dalam bentuk uang. Itu pun batasannya dan jelas. Dan konversinya sesuai dengan harga di daerah. Harga di daerah masing-masing. Di rata-ratain kemarin 100.000. 100%, ya. Tidak lebih dari 100.000. 100.000. Itu ya maksimalnya. Nah, dan kita belum lagi ada regulasi baru. Itu kos politik, boleh itu kos politik. Tapi money politik ini clear ya. Jangankan dalam bentuk barang, menjanjikan pun itu udah money politik. Udah masuk dalam politik uang, atau menjanjikan itu udah kategori masuk dalam delik ya. Memang banyak lah yang Mbak Nia bilang itu pada posisi akadnya. Tidak butuh akad sebenarnya. Cukup dia ada, misalnya dia memberikan barang, cuma ada stiker dan itu udah termasuk kampanye kan. Delik, unsur yang ada dalam money politik itu kan kampanye, ada kampanyenya, kemudian
menjanjikan atau memberikan suatu barang, kemudian yang diberikan oleh pasangan calon, tim kampanye, itu masuk. Nah, jadi nggak mesti, oh ini saya berikan, ini nggak mesti gitu. Kadang-kadang juga saya money politik baru pas pemilu kemarin tuh dalam bentuk wireless dengan akad bahwa itu untuk kebutuhan masyarakat kan. Aku mau sedekah kata. Aku sedekah. Konteks sedekahnya kan berbeda. Dalam konteks lagi kampanye. Jadi itu berarti masuk. Nanti ke ini. Jadi Bawaslu juga tidak bisa menyimpulkan pada saat itu juga, dia harus kajian juga. Nah itu. Dan itu bersama Gakumdu. Bersama Gakumdu dengan jaksaan juga. Jadi Bawaslu nggak kerja sendiri pada namun masyarakat harus tahu juga bahwa Bawaslu itu ketika melakukan penanganan pelanggaran pidana itu tidak sendiri. Jadi pada saat masuk laporan atau baru temuan 1 kali 24 jam itu harus mereka kumpul 2-3 instansi ini untuk menentukan apakah ini ada pelanggaran pidana pemilihannya. Baru kemudian clear di registrasi kemudian langsung penanganan 3+2 itu. Nah, jadi nggak ujuk-ujuk juga Bawaslu, wah inilah. Jadi dia harus punya dasar juga. Ada kajiannya. Ada kajian juga. Jadi gitu Mbak Nia. Jadi memang agak berat nih. Gimana Mbak Teh? Kalau dari kita ya sama sih ya. Karena gini, kos politik, betul yang dikatakan Pak Denny tadi, kos politik tuh bukan sesuatu yang dilarang, disilahkan. Tidak ada yang tidak butuh makan minum ya. Ya kali ya kita mobilisasi orang untuk hadir tapi nggak dikasih minum kan. Tapi yang disoal ini adalah memberikan dalam bentuk uang, itu yang tidak boleh. Pertanyaan kami selanjutnya yang jadi tren sekarang ini ada OVO Dana. Oh ya itu dulu. Nah itu. Jangan dibuka. Beras, kemudian ada gambar si bakal pasangan calon. Kita mau larang kayak mana? Orang lagi sedekah. Belum. Belum. Karena pada pasal-pasal money politik itu dia berlaku pada tahapan kampanye. Nah, pada tahapan kampanye ini pun misalkan, ini saya menemukan ya case-nya di Kota Bima. Ada bisa disebut masih tetangga lah ya. Itu datang orang yang sebenarnya kita tahu orang yang datangin dia ini adalah pendukung si caleg A. Pada saat itu lagi pemilihan legislatif, datang ngasih uang, saya dapat info, saya temui orang itu, kasih duit ya non, saya nggak ada buat beli beras, dia datang ngasih untuk saya beli beras. Itu lagi tahapan kampanye, tapi saya tidak mempunyai bukti bahwa orang itu melakukan ajakan untuk memberikan suara kepada dia, karena dalam unsur pasal itu harus ada unsur ajakannya, kemudian harus ada visi misinya, kemudian setidaknya mungkin visi misi dalam bentuk stiker yang ada isi visi misinya kayak itu. Tapi itu semua tidak ada, hanya uang yang saya lihat dalam amplop. Itu tantangannya ya. Tantangan kami untuk membuktikan unsur money politik sesuai dengan yang termuat dalam pasal-pasal itu sih sebenarnya ini bukan kendala ya, lebih tepatnya kami menyebutnya tantangan buat kami, sehingga makanya kenapa kasus money politik itu kami butuh waktu yang sangat menguras waktu dan tenaga untuk berpikir, karena kami di 3 lembaga ini yang tergabung dalam Gakumdu tuh harus melihat betul bagaimana peristiwanya, kemudian unsur-unsur dari peristiwa tersebut memenuhi nggak unsur pasal dari pasal money politik tersebut. Cukup rumit sih tantangan. Ya. Jangan dipusingin. Cukup rumit, artinya kan kalau tahapan kampanye entah itu dari caleg memberikan uang tanpa ada ajakan itu bukan masuk dalam tahapan kampanye karena tidak ada unsur ajakan itu tadi. Yang sekarang atau yang nanti pas kampanye. Kalau sekarang kan kalau ada itu dikatakan sedekah karena belum masuk tahapan kampanye. Nah, tergantung lagi case-nya. Jadi casual tergantung case-nya. Kalau dia kemudian dengan karena memang nggak mungkin orang akan memberikan sesuatu tanpa kan? Tanpa ada niatan tertentu. Apalagi masa kampanye. Kalau ada mensreanya di situ, jadi disitulah letaknya nanti kepolisian yang biasa melakukan penyelidikan untuk menggali kebenaran fakta-fakta itu. Nah, kami akan tetap melakukan
kalaupun itu informasi penelusuran, kalaupun itu laporan, kami akan melakukan kajian awal namanya ya. Kemudian kalau memang terpenuhi kita registrasi. Kita registrasi. Nah, apakah nanti dia lanjut ke persidangan itu kan tergantung ada pembahasan lagi. Yang jelas laporan masyarakat apapun itu kami terima. Nah, kalaupun nanti dia memenuhi unsur materialnya ya kami akan menjadi informasi awal untuk kita telusuri kan. Yang penting selemah-lemahnya iman lah masyarakat ada kepedulian terhadap komit sih kita untuk terhadap berlangsungan demokrasi kita. Setidaknya mau melaporkan saja lah. Kan sejauh ini ada nggak masyarakat yang melaporkan berkaitan dengan uang? Aku ada banyak. Ada laporan. Ada. Cuma ada informasi. Ada. Ini aku ada laporan terhadap netralitas ASN aja sih. Tapi kalau untuk pidana kemarin itu ada beberapa tapi tidak unsur kan. Jadi laporan kadang-kadang masyarakat ini kan datang hanya melaporkan peristiwa, tidak ada bukti saksi kan. Nah kami di Perbawaslu harus terpenuhi dulu itu. Tapi jangan ini juga lemah teman masyarakat. Kalaupun itu tidak terpenuhi, tidak ada saksi, kami akan lakukan penelusuran. Nah, kamilah yang akan gali nanti fakta-fakta itu. Tapi setidaknya masuk selemah-lemahnya iman lah. Masyarakat ini kasih informasi ke Bawaslu, informasi meskipun tidak bisa menunjukkan bukti-bukti, mungkin berat ya menunjukkan bukti dan saksi itu. Ya minimal WA atau apalah. Ini ada peristiwa. Nanti kami yang selesaikan. Oke. Ini aku masih mau terkait dengan politik uang. Wah, Bawaslu selalu bilang tolak politik uang, tolak politik uang, tapi tindak lanjutnya tolak politik uang itu tidak ada yang sampai berkelanjutan sampai tahap orang masyarakat jera terhadap aktivitas itu. Ya, mungkin dari Bima yang agak hot dulu. Agak hot gimana tuh? Kota Bima di pilkada kemarin di 2018-2019 ada loh. Itu politik uang yang sudah sampai persidangan dan sudah divonis itu ada. Dan itu yang melakukannya itu adalah ASN. ASN lagi tuh. Ya, makanya jadi dia menjadi penentu kenapa ini jadi rawan tinggi. Jadi rawan paling. Itu ASN dan itu money politik. Jadi ada penyalahgunaan wewenang jabatan saat itu dan ada terpenuhi unsur. Jadi kami rasa dan saya pribadi yang saat ini berada di lembaga Bawaslu untuk soal komitmen tolak politik uang ini bukan sekadar jargon ya. Saya bisa pastikan dan saya bisa tegaskan itu bukan jargon. Kami komit untuk menyerukan, untuk menolak politik uang ini. Kalaupun ada informasi, kemudian ada laporan, justru kami sangat senang lagi kalau itu berbentuk laporan ya. Jadi Maniam kami itu ada sumber kami itu ada yang namanya informasi, ada bisa berupa laporan. Kalau informasi ini maka kami harus melakukan penelusuran terlebih dahulu. Kalau laporan itu yang sudah jadi dibawa oleh masyarakat yang datang melapor tuh itu sudah membawa bukti, saksi itu sudah dilampirkan semua lengkap. Jadi kami tinggal mengkaji. Kami melakukan kajian awal dan kemudian meregistrasi kasus tersebut untuk dilakukan penanganan. Beda dengan informasi awal nih, tapi kebanyakan seperti saat ini ya, kami belum menerima satupun laporan. Kami baru terkait money politik ya, kami baru menerima informasi. Informasi ini tentu kan melakukan penelusuran dan setelah ditelusuri tidak memenuhi unsur. Seperti di pemilu kemarin, kami masuk informasi adanya bagi-bagi amplop, kemudian amplop tersebut ada uangnya yang dibentukin kayak kipas gitu, kemudian ada amplopnya itu gambar salah satu partai politik, itu masuk ke kami informasi awalnya, plek hanya itu. Jadi si pemberi informasi awal juga tidak mau memberikan identitasnya apa, jadi ya kami semacam kayak meraba-raba. Tapi kami tetap melakukan penelusuran, mengumpulkan bukti-bukti tambahan. Ini Facebooknya siapa kan, karena itu diunggah di Facebook. Kami menelusuri Facebook ini miliknya siapa, yang ternyata Facebook ini sudah ditutup, akhirnya sudah tidak ada. Kami coba temui yang awalnya ngasih informasi itu Facebooknya sudah nggak aktif. Jadi seperti itu ya. Tapi kalau dibilang komitmen, tetap kami sangat berkomitmen. Terus apa sih hasilnya? Terbukti pada pilkada sebelumnya
kami sudah menuntaskan satu kasus money Sampai politik dan sampai vonis. Itu adalah bentuk kami komit kalau memang ada ya, dan case-case-nya tersebut memang memenuhi unsur. Kalau tidak memenuhi unsur nggak mungkin kita paksakan. Betul. Ya, jadi abuse kita nanti kalau kita memaksakan kan. Abuse of power. Jadi kalau saya pilkada itu terhenti semua sih, karena waktu itu kalau saya bercerita ya, itu ada pelapor bawa satu bungkus paket ya, paket sembako. Paket sembako. Lengkap itu, kalau kita berbicara itu lengkap sudah, itu ada bentuk kampanye karena ada stiker dan baju kan, kemudian ada beras, kopi, pokoknya gula, lengkap lah sembako. Nah itu ngelapor, ditelusuri, dan memang peristiwanya kalau hasil penelusuran teman-teman polisian ya, karena itu masuk lidik kan, tidak ditemukan memang siapa yang memberikan, siapa yang diberikan, itu nggak ketemu. Nah, paket goib ya. Memang izin kayak, tapi memang ada barang itu. Tapi maksud kami bahwa Bawaslu tetap, walaupun itu pasti kami akan turun melakukan, meskipun pada akhirnya tidak terbukti kan, tapi ada komitmen dari Bawaslu untuk biar masyarakat tahu lah mekanisme di Bawaslu itu, bahwa setiap laporan itu memang harus diterima, kemudian dilakukan kajian, kemudian diinvestigasi juga pada akhirnya kan. Itu Mbak Niam. Jadi agak berat juga berbicara mengenai politik karena ini kayak, kalau pernah baca bukunya Burhanuddin Muhtadi itu kan, bukunya pernah baca ya, itu memang bukan di Indonesia saja sebenarnya money politik ini. Ya, di negara-negara lain juga agak lumayan parah juga. Ya, begitulah dinamika money politik di Indonesia, di daerah dan segala macamnya. Nah, ini saya mau ingin dengar dari Bang Denny dan Mbak Atin komentari terkait dengan Pilkada 2024. Komentari bebas. Pilkada 2024, pilkada pertama yang serentak dengan pemilu, dengan tentang waktu yang pendek, agak yang beririsan dengan pemilu juga, yang penuh dengan dinamika politik, intrik politiknya. Menurut kami ini menjadi tantangan kami di Bawaslu sebenarnya. Belum hilang penat di pemilu, langsung dihadapkan dengan pilkada. Lebih, karena konsentrasi orang itu kan terfokus di beberapa calon. Kalau di pemilu kan pecah calon ini dari partai ini kan. Kalau pilkada terfokus kan, hanya berapa calon. Nah, kami ya ini menjadi tantangan tersendiri lah untuk Bawaslu dan KPU untuk menuntaskan, karena sampai masa jabatan kita kemungkinan udah tidak ada pemilu pilkada lagi ya. Nggak tahu gitu. Ya. Karena 5 kali setahun ya, sekali dalam 5 tahun. Itu pun serentak. Nah, infonya, tapi ini benar-benar gimana? Itu akan dijadiin satu. Rezim pemilu dan rezim pilkada kan dijadiin satu. Maka sekali pemilihan itu milih presiden bupati, gubernurnya. Pilkada 2024 kita tetap awasi, mau netralitas ASN, Kades, politik semua. Sara, hoax kita lawan. Komitmen kami semua. Oke. Gitu? Sama Mbak. Beda dong. Kalau dari Bawaslu Kota Bima, ini waktunya rakyat, masyarakat di daerah itu memanfaatkan daulatnya. Jadi saat ini masyarakat berdaulat, di mana kebebasan memilih, menentukan pilihan itu ada di tangan masyarakat tanpa harus diintervensi oleh pihak lain. Ya, intervensi banyak hal ya, ya mulai dari dijanjikan, kemudian politik uang. Tanpa hal-hal seperti itu sebenarnya suara masyarakat sangat berharga. Itu adalah bentuk kedaulatan masyarakat yang diberikan oleh negara ini, yaitu dalam pesta demokrasi pemilihan kepala daerah ini. Yang namanya pesta tentunya tidak harus sedih-sedih, tidak harus gontok-gontokan, tapi pesta itu harus dengan kemeriahan, dengan selalu happy, bahagia tentunya. Dan sekarang ini sudah ada rules-nya, sudah ada aturannya, kita sama-sama berjalan di atas aturan tersebut. Dan kami Bawaslu Kota Bima juga meminta kepada para bakal-bakal kontestan yang akan mulai
bertarung ya setelah penetapan nanti. Penetapan 22 ya. Tanggal 22 itu apapun yang dilakukan pendukung, massa konstituen di bawah itu sangat mempengaruhi citra dari pasangan calon. Ketika mungkin konstituen banyak melakukan pelanggaran, tentu juga ini akan secara tidak langsung berdampak kepada pasangan calon. Jadi kami pun mengimbau, meminta kepada para bakal pasangan calon yang nanti akan ditetapkan. Jika ditetapkan sebagai pasangan calon, ayo hadirkan suasana happy, damai, sesuai dengan aturan. Kami diajak konstituennya untuk menikmati pesta demokrasi ini dengan aturan-aturan yang sudah ditentukan tentang yang sudah ada sekarang ini, dan catatnya itu dengan happy, dengan bahagia. Pilkada itu harus dijalankan dengan happy dan gembira. Namanya demokrasi, pesta demokrasi, happy dan party dan namanya ya. Setiap pesta memang ada ya gelas yang pecah lah. Tapi kita Bawaslu akan minimalisir pecah gelas sebagai warna. Minimalisir. Oke, terakhir Bang Denny dan Mbak Atina, terakhir apa yang mau disampaikan terkait dengan entah itu dari pengawasan, dari sisi pengawasan dan jalannya pilkada dan sebagainya? Dari Bawaslu KLU mungkin ingin berpesan lah kepada semua, karena kami mengawasi semua komponen kan, dari peserta, kemudian penyelenggara juga, kemudian masyarakat. Ya sama-sama lah, tinggalkan hal-hal yang menjadi kebiasaan buruk kita di pilkada dan pemilu kemarin. Tidak selamanya lah pilkada atau demokrasi kita ya dengan warna begitu saja. Saatnya lah 2024 menapak lebih baik lah dari sebelum-sebelumnya. Kemudian mungkin kami di penyelenggara kan tidak 100% manusia sempurna nih. Kami dari kabupaten, kecamatan sampai desa itu punya orang dengan keterbatasan. Kalaupun di lapangan ditemukan orang-orang kami atau orang-orang Bawaslu sampai desa itu ditemukan bermain dalam tanda kutip, silakan laporkan. Kami akan tindak tegas. Jika terbukti, kami akan melakukan sidang etik. Tapi saya harap semua kita saling mengawasi. Bawaslu juga diawasi masyarakat dan diawasi masyarakat. Maka saya meminta awasi juga kami. Kalau di bawahan kami, di bawah di desa mau kecamatan bermain, kemudian melakukan hal di luar ketentuan, integritas kami, netralitas kami, silakan kita akan proses. Gitu mungkin dari Lombok Utara. Oke, laporkan. Iya, sama sih. Pesan saya pun dari Bawaslu Kota Bima, laporkan. Kalau ada yang bermain, laporkan. Iya, laporkan apapun, silahkan berikan melalui medsos, call center kami, nomor pribadi kami pun silahkan, boleh langsung datang ke kantor, boleh silahkan laporkan, baik itu terkait pelanggaran oleh pasangan calon kah, tim kampanye kah, atau mungkin jajaran penyelenggara ya, KPU, bahkan kami di jajaran Bawaslu, kalau memang ada dugaan pelanggaran yang dilakukan, silakan dilaporkan. Karena tidak ada yang bisa kebal aturan saat ini, tidak ada. Satu orang pun tidak ada yang bisa kebal aturan. Jika memang dia melanggar, laporkan, dan kami komitmen pasti kami akan menindaklanjutinya jika hal tersebut memang terbukti. Artinya Bawaslu berkomitmen mengawal Pilkada 2024 tentunya di Lombok Utara dan di Kota Bima. Oke Tribuners, ini perbincangan kita bersama Bapak Ibu Ketua Bawaslu Milenial, ada Bang Denny dan juga Mbak Atina. Kita tadi berbicara tentang banyak hal lah. Nanti teman-teman bisa tonton fullnya di podcast kami dari awal sampai akhir supaya bisa menambah insight teman-teman di rumah. Oke, di sini saya Lailatul Niam dan juga ada Bang Denny dan Mbak Atina pamit undur diri. Sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bang, terima kasih banyak.